Kalau tadi kita udah membicarakan koreksi pasang surut atau koreksi untuk, vertikal. Sekarang koreksi untuk horizontalnya. Itu juga kita bisa pakai, ini sebenarnya nggak horizontal doang sih, vertikal juga. Ada yang namanya vessel motion. Kita akan langsung cerita, jadi intinya apa? Intinya adalah kapal ini kan goyang-goyang ya, kapal itu nggak statis, dia pasti ada saatnya dia keguncang-guncang, ada saatnya dia ngikutin ombak. Nah, pergerakan-pergerakan inilah yang perlu kita, identifikasi juga, gitu. Jadi ada yang namanya pitch, pitch itu adalah saat kapalnya itu ngangguk-ngangguk gitu ya. Jadi dia itu muter di, sumbu yang ini nih, sumbu kanan kiri kapal, kita bisa bilang sumbu X misalnya. Kalau dia itu di sumbu Y gitu ya, dia itu namanya roll atau dia guling-guling, kapalnya itu guling-guling. Jadi kalau tadi pitch, pitch itu kayak gini ngangguk, roll itu guling, gitu ya, gampang roll, guling. Ada juga yang namanya yaw, yaw itu adalah saat kapalnya itu dia itu horizontal, jadi dia goyang-goyang kanan kiri, nengok kanan, nengok kiri, kira-kira nengok kanan kirinya. Itu adalah kalau di sumbu-sumbu. Kalau misalnya dia itu, gerakannya bukan rotasi tapi translasi, translasi itu artinya dia geser-geser gitu ya. Ada yang namanya sway, sway itu kanan kiri, ini kayak kata ini ya, nih sway, ini kayak, nari gitu kan, sway kanan, sway kiri. Ada juga yang namanya surge, surge itu adalah, maju mundur gitu ya, maju mundur. Dan yang terakhir dan paling penting itu adalah heave. Heave ini paling penting kenapa? Karena dia koreksinya langsung ke vertikal pada saat, Anda ngukur tuh dia tuh seberapa banyak heave-nya, tergantung kalau gelombangnya makin tinggi artinya heave-nya makin tinggi dan Anda makin mabok, kira-kira kayak gitu. Makin kayak kerasa, di perut tuh kayak, kayak gitu, kayak kira-kira kayak gitulah. Kayak kalau kalian naik roller coaster gitu, itu karena heave sebenarnya. Dan, pengukuran-pengukuran ini biasanya, kita menggunakan yang namanya motion reference unit atau MRU, gitu. Jadi ada alat lagi tuh, diinjek lagi, informasinya ke perhitungan kalian. Nah, tadi kita udah tahu koreksi-koreksinya gitu ya, kita punya standar. Jadi kalau misalnya Anda melakukan, kalau mungkin bukan Anda, mungkin nanti survei hidrografi melakukan survei, mereka tuh, ada standarnya, nggak bisa asal survei aja. Dan standarnya ini berlaku internasional karena lagi-lagi misalnya, mmm, ada kapten kapal berlayar dari Indonesia ke, mana ya, mmm, Filipina gitu misalnya. Nah, biasanya petanya itu bentuknya kira-kira kurang lebih sama. Kenapa? Karena standarnya sama. Jadi nggak pusing gitu loh, nggak kaget, "Wah, gue udah di Filipina tapi kok beda lagi, bacanya gimana?" Nanti kelamaan baca petanya dibanding navigasi gitu kan, buang-buang, duit gitu kan, atau safety-nya juga nanti kayak gimana. Nah, itu Anda bisa lihat di ISO Standards for Hydrographic Survey di Special Publication Number 44, nomor 44, atau kita sebut biasanya ISO S44. Jadi, edisinya itu ada beda-beda, seperti ini yang cukup paling baru, dan intinya standar itu apa? Intinya standar ini gini, saat Anda melakukan survei atau pengukuran, tentunya pengukuran itu nggak akan lepas dari yang namanya error. Ini udah di pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya banget lah, nggak mungkin kita punya pengukuran, tapi nggak ada kesalahannya. Nah, standar ini fungsinya adalah dia mengatur sampai batas kesalahan mana kita masih bisa percaya terhadap data kita. Kira-kira seperti itu. Jadi isinya kurang lebih jadi ada klasifikasi survei karena beda klasifikasi, beda juga nilai, apa ya, nilai error yang kita butuhkan untuk kita pas gitu, oke ini masih bagus datanya gitu. Lalu sistem-sistem positioning-nya kayak gimana harusnya, kedalamannya tentunya, lalu, selain kedalaman kita mau ngukur apa lagi di laut misalnya, lalu untuk data kita nyimpennya gimana, dan kalau ada data-data yang doubtful gitu ya, itu ada caranya juga, mana data yang memang benar bisa kita eliminir, mana yang kita harus simpen dulu. Jadi semua itu ada standarnya, nggak bisa asal aja. Dan source of error-nya itu juga macam-macam, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kita bahas cepat aja di sini. Kalau horizontal ada kesalahan dari sistem positioning-nya misalnya. Lalu ada misalnya error dari, si beam suara gitu ya, gelombang suara yang dipancarkan kalau dia salah, posisi horizontalnya juga bisa beda. Lalu bisa juga, sound speed-nya misalnya ya, sound speed-nya itu salah hitung, dia juga bisa, posisi horizontal kedalamannya itu bisa salah juga. Terus angle-nya misalnya dia itu, bukannya dia kayak gini, tapi dia agak miring misalnya contohnya, tentunya itu akan salah lagi gitu ya.
Lalu heading kapal itu apa, kalian tuh ngelihatnya tuh kayak gimana kapalnya. Itu kalau misalnya salah juga bisa, posisinya bisa salah lagi. Misalnya katakan kita pikir kapalnya itu ngadep ke utara, tapi ternyata dia agak belok-belok ke kanan sedikit gitu, agak-agak ke arah timur. Nah itu bisa salah hitung juga. Lalu, transducer misalignment. Nah ini tuh contohnya gini, transducer itu adalah si transmitter tadi. Kalau kita punya kapal, transducer itu adalah, apa ya, kayak komponennya si echo sounder yang langsung berhadapan dengan si laut, gitu ya. Kalau dia itu misalnya dipasangnya bukan lurus, tapi misalnya kepasang miring, artinya kan beam-nya dia juga akan miring gitu kan. Nah, ini akan tentunya memberikan kesalahan. Lokasi sensornya gitu ya, kalau dia terlalu dekat sama, kapal, dia juga akan ngasih kesalahan karena ada interferensi dari kapal-kapal, ada misalnya dia, eee, gelombangnya bukannya lurus tapi kepentok kapalnya, bukan kepentok beneran ya, nggak physically kepentok, tapi gelombangnya itu ya kayak ketutupan lah, kayak kalau misalnya, sinyal Anda pasti sinyal handphone aja kalau misalnya di, lantai bawah di parkiran gitu ya, parkirannya di underground pasti lebih jelek dibanding kalau misalnya Anda di tempat terbuka, hal-hal seperti itulah. Lalu, motion sensor-nya, kalau terlalu banyak roll dan pitch gitu juga akan ada kesalahan. Offset, nah offset ini menarik karena gini, kalau kita di kapal, alat itu bisa lebih dari satu. Ini kita lihat kapal dari atas ya, kita punya sumbu Y, kita punya sumbu X. Kapal itu biasanya alatnya misalnya, Anda punya alat si echo sounder, misalnya Anda taruh di posisinya di sini. Tapi Anda masukin offset-nya itu, jadi ini misalnya 0, no, enggak itu bukan 0, itu misalnya 2,0 gitu ya. Tapi ternyata Anda harus, alatnya itu kalau yang di, apa namanya, untuk GPS-nya dia lebih tinggi gitu ya. Jadi ada komponen tingginya lagi, ini misalnya 2,0, minus 1 gitu ya, karena dia di bawah kapal. Misalnya GPS-nya di titik yang sama, tapi, posisinya lebih tinggi. Nah, itu Anda harus tahu juga tuh 2,0, misalnya minus 2. Kok minus 2 sih? 2 lah plus gitu ya. Jadi kita kebayangnya kapalnya itu ada satu yang di bawah, satu garis, terus ada yang di atas. Tapi kadang-kadang nggak bisa mereka di satu titik yang sama. Kadang-kadang GPS-nya misalnya mesti ada di sini gitu ya, dia di 1,1, berapa. Kalau hitung-hitungan ini salah, perbedaannya tentunya akan salah juga posisinya. Dan yang terakhir adalah waktu, gitu ya. Kalau time stamping-nya salah, misalnya katakan harusnya itu, survei pakai UTC. UTC itu 0 jam 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 standar di, GMT plus 0 gitu ya. Tapi, kita anggap itu adalah di jamnya WIB gitu kan, itu beda 7 jam. Nah itu akan kacau juga hitung-hitungannya. Karena apa? Karena kita punya komponen pasang surut tadi, gitu. Kita nanti bingung, ini sebenarnya pakainya alatnya jam jam berapa gitu. Nah, tadi horizontal, sekarang vertikal. Tentunya ada datum, kalau kita salah nentuin nolnya di mana, semua salah. Lalu positioning system di vertikalnya gitu ya, itu salah ya semua salah juga. Lalu, nah ini, kalau pengukuran pasang surutnya salah, semuanya bisa salah. Instrumen error tentu, kalau sound speed error tadi kita udah bahas. Lalu, nah ini agak sedikit lebih ribet ya konsepnya, tapi intinya kadang-kadang misalnya kita nggak tahu nolnya di mana, terus kita bisa pakai yang namanya model separasi. Kalau modelnya salah, semua salah juga. Vessel motion, nah terutama di sini ada HIF ya. Nah kalau hitungan HIF-nya salah, ukuran HIF-nya salah, itu juga bisa salah ke kedalamannya. Lalu si vessel draft itu tuh kayak itu tadi, draft kapal tadi gitu ya. Selisihnya tuh ada berapa, hitungannya juga harus tahu. Lalu settlement and squat juga itu tuh, attitude kapal juga. Slope juga, kalau dia slope-nya itu makin curam biasanya akan semakin, apa ya, mungkin kesalahannya semakin banyak juga kalau kapalnya kecepatan, dan yang terakhir waktu. Kira-kira seperti itu.